Ya baik, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di program kami tentunya, yaitu yang biasa Bapak dengar, bincang-bincang bareng warga Semansik. Mohon maaf kami selipkan ya. Ya, saya ke Bapak Linus Lusi dulu, karena ini Bapak yang berhak menjawab selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait launching. Kenapa dari jam 5 pagi harus bergeser ke jam 5.30 pagi? Karena masyarakat sudah tahunya jam 5 pagi nih Bapak. Sekarang launchingnya sudah jam 5.30. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit. Baik, para kepala sekolah, dewan guru, dan para siswa, orang tua di mana saja berada, kita di panggung kehormatan untuk menjawab kegelisahan publik. Ketika pertanyaan dimunculkan, tentu banyak argumen, banyak jawaban. Kita di Nusa Tenggara Timur itu provinsi toleransi yang tertinggi, dan keberagaman masyarakat Nusa Tenggara Timur itu adalah sebuah modal sosial yang tinggi untuk membangun sektor pendidikan. Dan siswa-siswa kita yang ada di Kota Kupang bervariasi. Ada yang agama Hindu, ada yang agama Katolik, ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada yang Katolik, dan juga sebagian yang beragama Muslim. Karena itu, idealnya pukul 5 kita Dinas PK menghargai keberagaman ini, supaya para siswa kita tidak terganggu di dalam sholat lain sebagainya. Maka kita menggeser waktunya menjadi 05.30 seperti yang terpampang yang sudah dilakukan selama ini. Jadi karena faktor toleransi Bapak? Faktor toleransi kepada sesama, juga toleransi kepada aspek sosial lain, maka kita menggeserkan waktu menjadi 05.30. Ya, karena kemarin memang sempat ada pertanyaan dari orang tua nih Bapak ya, karena kenapa sudah konsisten ke jam 5.00 kok tiba-tiba digeser? Itu pertanyaan dari orang tua kemarin. Ketika saya jalan-jalan ke Sikumana, lari di pagi hari, waktu hari Minggu, lopas jam 4 sudah bangun, lari keliling-keliling. Jadi saya lihat mama-mama lagi berjualan di belakang dengan sayur, lain sebagainya. Saya tanya, "Mama, anaknya sekolah di mana?" Sekolah Negeri 6. Anaknya sekolah di mana? Sekolah Negeri 6 kelas berapa? Kelas 12. Lalu, anaknya masuk jam berapa? Bapak kade. Ya bapak kerja di mana? Tidak, saya guru. Saya guru. Oh. Ini itu hari jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Sekarang kepala sekolah dan guru undur menjadi 5.30. Padahal jam 5 dia sudah bangun selama ini, sudah berjalan. Kenapa dia mundurin? Nah, Mama, menurut informasi dari kepala sekolah dan juga kita baca di koran, media sosial, karena jam pukul 5 itu masih siswa muslim kita masih sholat, lain sebagainya, kita geser. Tetapi dia katakan begini, saya tertolong sekali ketika pukul 5 pagi sekolah di Semarang, supaya tugas saya membangunkan dia tidak ada lagi. Nah, ini cerita yang saya rekam, saya lari sini, saya uji coba petik, ternyata jawaban seperti ini. Jawaban-jawaban seperti ini adalah sebuah rasa optimis Bapak dan Ibu. Sehingga kita juga menghargai ini, mudah-mudahan ini jawaban bisa memberi informasi kepada publik dan juga kepada orang tua yang menanyakan. Terima kasih. Kenapa hari ini harus di-launching Bapak? Apakah setelah 1 bulan berjalan ini itu hanya sebatas pengawasan? Memang kita sudah berjalan selama sebulan berjalan, Bapak dan Ibu, para siswa kita berjalan mulai 5.30 dengan berbagai situasi dan kondisi, berbagai hasil asesmen dan laporan-laporan dari sekolah. Kita rapat sama-sama bersama para kepala sekolah dan dewan guru, baik internal maupun eksternal. Maka kita betul launching
Kita punya launching ini memberi sebuah budaya baru yang tumbuh dan berkembang, yang ada di Kota Kupang ini, dan dia terus berjalan dan tidak berhenti. Pertanyaan lanjutannya, apakah berlaku untuk seluruh sekolah se-Nusa Tenggara Timur? Benar sekali. Apakah berlaku? Kita lihat yang berikut ini. Terima kasih. Saya kembali. Iya, baik Bapak. Kalau menurut Bapak Pendeta yang kemarin menulis buku ya Bapak ya? Oh bukan buku. Oh mohon maaf ya Bapak. Kalau pandangan dari Bapak Pendeta sendiri bagaimana tentang pembelajaran ini? Bapak selaku motivator tentunya untuk siswa ya? Iya, terima kasih. Saya meralat dulu, saya bukan penulis buku. Oh ya, mohon maaf. Jadi buku yang saya kirim itu kepada beberapa orang yang berkepentingan. Bukunya judulnya The 5 AM Club. Oh iya. Penulisnya adalah Robin Sharma yang sudah viral sejak belum ada pembelajaran seperti ini. Oh. Nah, yang saya perlu jelaskan adalah dari berbagai macam keilmuan, maka kita bisa menemukan manfaat ketika orang itu bisa belajar atau bekerja di pagi hari. Dari sisi neuroscience, maka otak itu memiliki tingkat penyerapan apapun tertinggi pada waktu di jam 3 sampai jam 10. Jadi jam 3 dini hari itu tinggi sekali tingkat penyerapan. Nah, Bapak Ibu bisa mencari riset-riset yang dirilis oleh namanya di jurnal Scopus Q1. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin berdebat tentang sesuatu yang Bapak Ibu tidak setuju, kita akan belajar mulai dengan bagaimana kita harus mendasari perdebatan kita atas dasar kajian riset ilmiah. Nah, apa tingkat tertinggi di kajian riset ilmiah? Kenapa saya ngomong begini Pak Kadis? Karena kita institusi pendidikan, kita harus berbasis riset. Setuju ya? Nggak boleh asal ngomong. Nah, yang saya rilis itu, saya ambil dari berbagai macam jurnal Scopus Q1. Kalau bicara jurnal Scopus Q1 itu berarti hasil risetnya itu kualitas nomor 1 di dunia. Dan kalau orang akademik pasti paham. Nah, secara neuroscience, tingkat penyerapan otak itu di pagi hari itu sangat-sangat efektif, sangat cepat. Itu dari sisi neuroscience. Lalu dari sisi psikologi, pertama tadi neurologi, sekarang psikologi. Dari sisi psikologi semua riset bahwa ternyata orang yang bekerja di pagi hari itu kinerjanya terbaik. Bahkan para CEO di dunia, mereka tidak akan mengambil keputusan lewat jam 10 pagi. Nah, lalu kita lihat orang-orang yang sukses di dunia ini, semuanya kalau Anda baca biografinya, mereka bangun pagi semuanya. Pak itu di luar negeri, oke. Di dalam negeri sama. Kenapa? Otak juga sama Tuhan ciptakan, betul? Setuju ya? Nah Bapak Ibu, jadi saya mau sampaikan dulu begini, supaya kita bisa compare, apakah orang sukses itu punya gaya hidup bisa dibantah dengan gaya hidup orang lain yang tidak sukses. Tentunya kita lebih percaya yang sukses dong. Contoh misalnya Elon Musk, kerja mulai jam 5 pagi. Tim Cook, jam 4 pagi mulai bangun dan kerja. Karena mereka tahu persis, otak itu pasti produktif di pagi hari. Nah, sekarang yang berikutnya, bagaimana tingkat prestasi akademik? Semua riset jurnal Scopus Q1, semua anak yang bangun pagi dan belajar di pagi hari, pasti prestasi akademik terbaik. Semua riset terbaik. Jadi sebenarnya bersyukur dengan Pak Gubernur punya program ini, dan dengan baik-baik. Itu dari riset. Sekarang saya bicara dari sisi sejarah. Deng Xiaoping melakukan sejarah. Tahun 71. Orang pikirkan China baru sekarang hebat. No. 71 sudah dilakukan seperti ini Pak. Siapa tokonya? Deng Xiaoping. Waktu itu dia menjadi Menteri Pendidikan. Apa yang dilakukan? Dia bilang kepada parlemen, kalian kasih kesempatan sama saya merombak sistem pendidikan di China. Karena ratusan bahkan ribuan tahun China maju. Maka izinkan saya, kalau misalnya kebijakan saya di pendidikan ini tidak tepat, ya pecat saya aja toh. Tapi kalau ini berhasil, lanjutkan. Anda tahu apa yang dilakukan? Dia merombak semua sistem kebijakan yang ada di Tiongkok. Yang pertama adalah Tiongkok tidak pernah bisa open mind, tidak bisa terbuka dengan perubahan, tidak mau belajar dari orang. Dia bilang kita belajar dari orang, maka dia rekrut semua anak-anak hebat, kirim ke luar negeri. Padahal belum pernah terjadi. Tahun 71 Bapak Ibu, Anda tahu ternyata luar biasa. 40 tahun kemudian China menorehkan prestasi pertumbuhan ekonomi tertinggi 2 digit, belum pernah ada yang melewat. Jelas? Kenapa? Baca buku China Megatrend,
dari 8 pilar kemajuan China, pilar pertama adalah pendidikan. Jadi yang Pak Kadis bilang tadi itu benar sekali. Jadi sebenarnya kalau negara maju, pendidikan harus direstorasi Bapak Ibu. Setuju? Harus dirombak. Statementnya begini, kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka kerjakanlah dengan cara yang berbeda. Setuju nggak? Tepuk tangannya itu ragu. Ya, ya. Anda tidak akan pernah mendapatkan hasil yang berbeda dengan mengerjakan dengan cara-cara yang sama. Maka saya setuju, ini berbeda, harus ekstrim. Lalu yang berikutnya, otak manusia didesain untuk ekstrim. Cuma 2, ekstrimnya benar atau jahat. Makanya begini, dari sisi teologis, maka ekstrim Tuhan Yesus juga apa? Pagi-pagi buta Yesus berdoa, betul? Pagi-pagi buta. Jadi dari sisi teologis, 3 agama menyetujui. Yudaisme, mereka menyetujui. Yesus pagi-pagi buta. Jam berapa pagi-pagi buta kalau kita bilang? Jam 3 sampai jam 5. Jam 6 itu bukan pagi buta, pagi siang namanya. Kenapa? Tingkat penyerapan konsentrasi ketika berdoa pagi-pagi itu, dini hari itu paling bagus. Maka langsung bisa tune. Nah, lalu orang muslim sama. Mereka makanya sahur jam 4 pagi. Mereka berdoa itu pagi, betul? Halo? Dari semua keilmuan Anda bisa bantah, gak bisa bantah. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu tatanan yang Tuhan ciptakan. Manusia itu bekerja paling efektif mulai dari pagi hari. Makanya di Alkitab bilang, kalau misalnya kita bangun pagi, berkat Tuhan turun. Amin. Orang Tiongkok bilang, kalau kamu bangun siang, ayam sup, makan kamu punya berkat. Dan semua orang sukses bangunnya dini hari. Makanya bersyukur. Dan tidak ada, kalau menurut saya, tidak ada rem. Harus yang ada adalah gas terus. Kalau bukan hari ini, kapan lagi kita berubah? Kapan lagi kita bangkit? Kalau bukan kita, siapa lagi akan menjadi history maker bagi NTT? Thank you. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Mohon maaf sebelumnya, mungkin riset saya salah tadi terkait buku Bapak. Oke. Selanjutnya mungkin untuk, saya mau lanjut nih Bapak, tapi karena Bapak bilang 15 menit, jadi saya agak takut mau bertanya lagi ini. Boleh masih bertanya lagi Bapak? Boleh. Kenapa ya SMA Negeri 6 Kubang Bapak? Untuk launching hari ini. Saya punya kawan-kawan kepala sekolah bertanya, kenapa mesti SMA Negeri 6? SMA Negeri 6 membuka jendela dunia. Tanggal 28 Februari, kita rapat tanggal 23. Tak, pulang beliau rapat dengan guru. Senin, langsung tembak. Seperti roket Amerika Serikat. Terima kasih. Dan ketika kita nonton ini reporter Masiana, dia beri ini, hai saudara-saudara ini, saya dengan kepala sekolah ada di depan ini, di depan, viral. Ketika viral, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil pusing. Ternyata Bapak Gub, saya kira saya baru omong, tapi kalian lebih lompatnya lebih jauh. Terima kasih, maka hari ini kita lakukan. Ya, jadi itu alasan kenapa SMA Negeri 6 Kupang ya Bapak. Karena yang pertama kali yang membuat viral, heboh dan gaduh itu SMA 6 ya Bapak. Tidak hanya itu, tetapi produk serenya yang juga turut memberi sebuah keputusan untuk kita semua berkumpul pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Ngomong-ngomong serai nih, saya lanjut ke produk serai Bapak supaya waktunya juga agak dipercepat. Ke Bapak Kepala Sekolah. Kita tahu kita punya Taman Edukasi Rempah di atas. Di sana banyak sekali tanaman herbal yang ditanam di sana selain serai Bapak. Kenapa memutuskan serai sebagai produk andalan SMA Negeri 6 Kupang? Baik, terima kasih. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya harus menyampaikan dulu terima kasih banyak untuk semua Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dari sekolah lain. Karena saya juga tahu diri bahwa serai yang ditanam ini kita semua yang tanam Bapak Mama, bukan hanya dari Semangat. Oleh karena itu sebentar produk ini diambil dan dibayar, begitu. Itu pertama. Kenapa serai? Dari berbagai jenis rempah, serai salah satu minyak atsiri yang secara kimia dia antioksidan. Manfaatnya bukan hanya untuk kesehatan tapi dalam dunia industri.
sehingga sangat dibutuhkan dalam dunia pemasaran minyak, khususnya minyak-minyak atsiri. Oleh karena itu, kami bersama guru-guru IPA, kami memutuskan yang kita laksanakan destilasinya adalah destilasi serai yang dilaksanakan oleh para siswa-siswi. Terima kasih. Mungkin banyak pertanyaan juga Bapak ya. Masyarakat tahu bahwa ini SMA. Nah, kenapa bisa memutuskan membuat produk yang orang taunya itu biasanya sekolah SMK yang lebih lebih berperan untuk membuat produk seperti itu. Kenapa SMA 6 bisa memutuskan untuk membuat produk juga? Baik, saya pikir ketika dari dinas mengeluarkan program vokasi akademik, maka secara akademisi kita sudah jalan. Vokasinya itu yang kita mau mencari peluang ini. Sekolah kita memiliki lahan, lokasi. Untuk percepatan vokasi, saya rasa tidak salah. Kalau taman yang kita buat bukan hanya taman literasi Rempat, tapi juga taman-taman yang lain. Jadi itu yang melatar belakangi bahwa SMA itu bukan soal akademisi saja, tapi vokasi memang penting demi kehidupan anak-anak kita ke depan. Karena mereka ada yang lanjut kuliah, ada juga yang tidak. Saya pikir proses pembelajaran kita bukan hanya di Taman Literasi Rempat, tapi juga taman buah di pertanian Tani Mas. Itu saya pikir itu. Jadi itu sah-sah saja begitu. Pasti, persis itu. Oke, baik Bapak. Untuk nama produk sendiri Bapak, mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada teman-teman semua. Nama produk kita kalau tidak salah S3. Ya, itu terinspirasi dari mana itu nama S3? Ya, terima kasih. Saya pikir nama produk ini kita sudah sampaikan pada pertemuan di ulang tahun SMA Negeri 6 Kupang pada pesta perak 25 tahun SMA Negeri 6 Kupang. Pada waktu itu saya sebagai kepala sekolah menyampaikan bahwa program kita ini kita harus memberikan nama supaya nama kita ini harus duluan. Pertama, minyak yang kita hasilkan namanya minyak S3. S3 itu serai seman 6. Di situ ada 3 S di situ. Makanya minyak S3. Sabunnya juga sabun S3 dan pembersih lantai atau super pel S3. Semuanya S3 itu dasarnya itu. Begitu. Ya. Oh iya, baik Bapak. Itu dalam mungkin perencanaan ke depan kita pasti menghasilkan ada lesson body S3, obat nyamuk S3, ada itu. Oh masih Terima banyak kasih. lagi ya Bapak? Masih. Nah, kalau bisa jangan hanya serai Bapak, karena itu taman rempah kan banyak rempah-rempah juga di sana. Pasti. Oke, baik. Ngomong-ngomong soal produk tadi, saya minta untuk guru prakarya nih yang bekerja keras membuat produk ini hingga hari ini bisa launching, untuk bisa menjelaskan sedikit kepada teman-teman, Bapak Ibu hadirin semua, bagaimana proses pembuatan, kemudian bahan-bahan apa saja yang digunakan, kemudian penelitiannya pun berapa lama, dan manfaat produk ini apa. Silahkan Ibu Bolang dan Pak Deki serta Pak Evan. Kami mengambil daunnya saja. Jadi pada saat kami panen itu, kami mengambil daunnya dan dibiarkan dia bertumbuh kembali sehingga 2 bulan ke depan proses itu akan berjalan terus. Jadi proses pertama yaitu kami panen dengan cara kami memotong bagian daunnya, ya kurang lebih antara batang dan daun itu kurang lebih 2 cm. Lalu kami membuat perlakuan juga di situ, kami memotong atau kami mencacah dia menjadi bagian-bagian lebih kecil, karena awalnya itu kami juga membuat perlakuan yang kami tanpa potong, atau kami daunnya itu kami taruh, kami masukkan utuh ke dalam alat destilasi dan hasilnya itu juga berbeda, sehingga untuk menghemat ruang atau alat destilasi itu kami mengambil kesimpulan kami daun itu kami potong menjadi bagian kecil-kecil, lalu kami masukkan ke dalam alat destilasi, dan alat destilasi kami hanya bisa menampung, kalau destilasi cair itu kami bisa menampung 10 kg, dan jika kami menggunakan destilasi uap itu hanya bisa menampung 8 kg, dan
waktu destilasinya pun berbeda. Kalau destilasi cair itu bisa menggunakan waktu 4 sampai 5 jam. Sedangkan destilasi cair itu destilasi uap itu kurang lebih 2 jam. Ya, kalau begitu manfaatnya apa, Ibu Bolang? Baik, manfaat dari minyak serai semansik sabun, ini, serta ya. Superpel tadi itu bisa? Oh iya, itu manfaat yang paling dirasakan adalah sebagai aromaterapi, bisa juga digunakan untuk minyak urut dan juga produk-produk kecantikan lainnya. Karena begini, dia merupakan salah satu esens ya, dan cara penggunaannya pun tidak langsung, sehingga mungkin nanti pada saat kami penjualan produk ini, kami menjualnya dalam mililiter karena penggunaannya tidak secara langsung, dia harus ditambahkan dengan esensial lain. Jadi contoh, kalau kita mau mendapatkan uap dari minyak serai ini, cukup air panas itu diteteskan 6 sampai 12 tetes, lalu kita hirup uapnya, dan itu akan memberikan satu kesegaran yang baik bagi tubuh kita. Ya. Dan juga untuk kalau minyak urut kita di sini mungkin capek atau apa, cukup ditambahkan dengan esensial lain sesuai dengan selera kita, cukup ditambahkan beberapa tetes lalu digunakan. Mungkin itu saja. Baik, tadi pesannya Bapak Kadis katanya kalau capek nanti datang saja ke SMA Negeri 6 Kupang, pasti akan sehat kembali. Oh iya, tapi urutnya di rumah ya Bapak Pendeta. Oke, baik, jadi intinya nanti itu minyak bisa membuat kita menjadi rileks ya Ibu Bolang ya. Jadi yang agak stres-stres bisa sebentar langsung membeli minyak kami dan dipraktekkan di rumah, pasti akan segar kembali. Oke, baik. Apakah produk ini aman, Bapak Deki? Ya, selamat pagi. Untuk produk minyak serai dan sabun serai serta Super PL ini aman bagi kita untuk menggunakan. Iya, sudah diuji coba kan? Kalau untuk sabun dan Super PL itu sudah dicoba. Oke, sebentar kita akan mencoba membagikan sedikit minyak kita kepada Bapak Ibu sekalian supaya bisa merasakan bagaimana aroma minyak kita, supaya kalau berminat bisa langsung membeli, ada stand di sana Bapak Ibu. Kami harap Bapak Ibu semua bisa membeli ya, melariskan dagangan kami. Oke.